Kegiatan Musrenbang RKPD Kota Magelang tahun 2027, Kelurahan Keramat Selatan, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang. Penguatan sumber daya manusia dan daya saing ekonomi Kota Magelang yang inklusif. Magelang 30 Januari 2026 dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang berbahagia, marilah kita tundukkan kepala dan memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Doa dipimpin oleh Bapak Zainal Arifin yang kami hormati. Bapak Zainal Arifin, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan kami memuji-Mu atas segala nikmat dan hidayah-Mu, sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka mengikuti acara Musrenbang Kelurahan Keramat Selatan. Ya Allah, jadikanlah acara ini acara yang Engkau ridhoi, yang membawa barokah, rahmat, taufik dan hidayah bagi kami semua. Lapangkanlah dada kami, mudahkanlah urusan kami, dan bimbinglah kami agar senantiasa berada di jalan-Mu yang lurus. Berikanlah ilmu yang bermanfaat, jadikanlah kegiatan ini bernilai ibadah serta bermanfaat bagi agama, bangsa dan negara. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan simak bersama paparan Lurah Keramat Selatan terkait prioritas usulan Renja RT
dan hasil pembangunan 2025 serta rencana pembangunan 2026. Yang kami hormati Bapak Bayu Saputro SK MSI, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kami berdiri. Yang kami hormati Pak Camat Magelang Utara, Pak Janiwar Sosiawan Universitas Tebas. Yang kami hormati Pak Perida yang diwakili oleh Pak Didin. Yang kebetulan kami dengan Pak Didin ini juga kalau di rumah ketemu ini tetanggaan kita. Ini ketemu lagi. Terima kasih Pak Didin. Yang kami hormati Pak Ketua LPM, Pak Partono, Bapak Ibu rekan-rekan perwakilan dari OPD terkait dari BPKAD, Pak Perida, dari DPP KUM, DPP UPR, Dinkes, DLH, Disnaker, Diskominsta, Disperpa, bagian pemerintahan, dan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Yang kami hormati Bapak Ibu Ketua RW, Ketua RT, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dari PKK, Posyandu, dan Bapak Ibu semuanya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Terima kasih, alhamdulillah kita dapat bertemu kembali di forum ini dalam keadaan sehat selamat tanpa suatu halangan apapun. Matur suwun, ini adalah pertemuan musrenbang pertama saya ini Pak di sini. Mudah-mudahan musrenbang ini bisa menjadi forum yang menyenangkan untuk kita semuanya Pak. Tadi sudah dibuka dengan live musik. Live musiknya namanya Acid Fate Pak. Acid Fate ada yang perso Pak. Artinya apa? Acid Fate itu singkatannya artinya adalah asam urat Pak. Asam urat, jadi gerubahnya sudah cukup matang Pak. Jadi sudah sadar terhadap potensi asam uratnya. Jadi namanya Acid Fate. Dia cukup menghibur kita semuanya. Alhamdulillah. Harapan kami musrenbang ini bisa menjadi forum yang menyenangkan. Tadi kami sampaikan forum yang mengasihkan. Ini adalah acara besar di Kelurahan Keramat Selatan, sehingga mari kita laksanakan dengan penuh kegembiraan, penuh kebahagiaan, sehingga nanti hasilnya juga akan berdampak positif bagi masyarakat. Yang selanjutnya mohon izin Pak Camat, kami akan menyampaikan paparan terkait dengan prioritas usulan Renja tahun 2027. Sebagaimana yang sudah kita laksanakan bersama Pak, prosesnya agak panjang. Kita lakukan rapat ataupun pembahasan di tingkat RT RW, kemudian kemarin dilakukan pra-musren, hingga akhirnya hari ini kita lakukan musrenbang di tingkat Kelurahan Keramat Selatan, dan nanti akan berlanjut lagi. Harapan kami ini adalah merupakan pembahasan-pembahasan yang kita sepakati bersama, yang nanti akan membawa dampak positif bagi masyarakat. Next, profil kelurahan kalau kami sampaikan lagi, saya kira juga ini belum banyak berubah Pak. Keramat Selatan terdiri dari 61 RT, ada 11 RW. Next. Oke, lanjut. Oke, jumlah KK-nya 2459. Jumlah penduduknya 6630. Ini cukup padat juga di Keramat Selatan ini Pak. Dan perbandingannya laki-laki 3215 dan perempuan 3415. Next. Ini mata pencarian yang ada di wilayah Keramat Selatan. Bisa kita ketahui bersama, di sini adalah masyarakat yang heterogen, berbagai macam profesi, berbagai macam kegiatan yang ada di Kelurahan Keramat Selatan ini. Oke, potensinya kalau sekilas saja ada potensi sumber daya manusia dan pendidikan ini karena banyak sekolah dan banyak ada universitas juga di sana. Kemudian ekonominya juga sudah mulai jalan Pak. Kemarin kita sudah melaksanakan pembahasan tentang konsep SCPD, kami spilkan lagi
harapan Pak Wali di Keramat Selatan ini kita punya satu ikon baru, yakni Sanden Creative Business District. Ini yang sedang kita godok, dan dari OPD juga kami mohon bantuan karena ini menjadi program beliau. Jadi mari kita sukseskan bersama. Tidak mudah, tapi juga akan menjadi mungkin ketika kita jalankan bersama-sama. Terletak di jalur strategis sisi utara dan dekat dengan pusat kota. Ini ada di jalan utama. Kemudian potensi sosial masyarakatnya tadi kami sampaikan, masyarakat heterogen, namun kehidupan sosial masyarakatnya ini masih lekat dengan gotong royong. Alhamdulillah kita nikmati, kita syukuri bahwa di Keramat Selatan ini gotong royongnya masih erat. Kemarin BPKRM juga juara 3, alhamdulillah. Besok kita harus juara 1, Pak. Next, dasar hukum dari Musren ini Perwal Kota Magelang nomor 15 tahun 2025, dan surat edaran Sekretaris Daerah perihal petunjuk teknis melaksanakan Musrenbang RKPD Kota Magelang tahun 2027. Tujuannya adalah mendorong partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan di tingkat kelurahan berbasis RT dan dirumuskan melalui Musrenbang RT. Ini Pak, rekap usulan Renja. Izin kami maju di sini. Rekap usulan Renja tahun 2027. Bapak Ibu sudah ngasih tahu untuk handoutnya, bisa dicermati. Pagu anggaran di 61 RT ada 3 miliar 50 juta. Sedangkan usulan Renjanya ada di angka 3 miliar 10.946.403 rupiah. Sedangkan terkait dengan pelayanan dasar ini ada 2 miliar 393.825.000, dan usulan tematiknya 617.121.403 rupiah. Ini ada persentase pembagian. Jadi terbagi beberapa klaster, yang ini terkait dengan infrastruktur ada senilai 475.184.000, sedangkan kesehatan 447.350.000, sosial 93.600.000, SDM 597.400.000, kelembagaan 614.331.000, sedangkan dengan literasi 165.960.000. Sedangkan persentasenya ini lebih banyak pada infrastruktur ya. Alhamdulillah, jadi mudah-mudahan dari apa yang diusulkan itu bisa memberikan manfaat terkait dengan infrastruktur, karena di tahun ini juga tahun 2027 nanti potensi pengembangannya adalah di sektor ekonomi dan infrastruktur. Next. Ini saya kira dari OPD kemarin sudah mendapatkan materi. Nanti mohon bisa kembali dikonfirmasi Pak Didi, nanti mohon bantuannya. Karena proses ini sudah kita lewati dan kami sampaikan Pak RT, Pak RW, ada beberapa penyesuaian yang mana memang harus kita taati bersama terkait dengan SE. Terkait salah satunya adalah barangkali terkait dengan pembangunan infrastruktur yang mana dilakukan di aset pribadi dan aset DPUPR. Nanti mohon dikonfirmasi juga oleh Disperkim. Karena yang bisa difasilitasi di program ini adalah aset yang berada di atas milik Perkim. Kita jawab. Jadi dari usulan yang sudah masuk itu ada beberapa yang memang masih kita dapati ada di aset pribadi ya. Aset pribadi ada di beberapa titik, kemudian di aset DPUPR itu juga masih ada beberapa titik. Kemungkinan itu nanti akan bergeser lagi, masih dimungkinkan untuk adanya pembahasan lagi, Pak. Jadi itu yang menjadi regulasi kita. Jangan sampai nanti masalah aset ini juga penting sekali. Jangan sampai aset nanti kita laksanakan bersama, tapi kewenangannya tidak kita penuhi, tidak kita taati, sehingga nanti di kemudian hari akan timbul permasalahan. Jadi kita cermati bersama-sama Pak untuk aset ini. Next. Untuk Renja SDM tadi sudah kami sampaikan terkait dengan sumber daya manusia, ada pelatihan-pelatihan yang diampu oleh Disnaker, nanti mohon konfirmasinya juga.
ada 597.400.000. Ini terkait dengan infrastruktur, ada sanitasi air minum, permukiman ini RTLH, kemudian Fasum dan Fasos ini dengan nilai Rp475.184.000. Ini yang terkait dengan kesehatan, Pak. Jadi ada permakanan lansia, kemudian ada posyandu, home care, dan home care lansia. Ini dengan nilai total Rp447.350.000. Oke, untuk kelembagaan sendiri ada Rp614.331.000. Ini melengkapi ada penempatan pada anggaran honorarium ketua RT, RW, kemudian operasional dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Ini juga masih dilaksanakan, ada kegiatan HUT dan peringatan-peringatan hari besar yang ada di masyarakat. Next. Untuk rekap usulan tematik tahun 2027 Bapak Ibu, bisa kita lihat 67%-nya adalah pembangunan infrastruktur. Artinya dari masyarakat memang masih mengutamakan untuk pembangunan infrastruktur, dan harapan kami memang dari pembangunan infrastruktur ini nanti akan berdampak menggerakkan ekonomi, menggerakkan sosial kemasyarakatan dan lain-lain, sehingga dampaknya juga akan semakin besar. Next. Ya, ini terkait dengan kampung tematik di RW. Ada 11 RW Bapak Ibu, jadi di RW 1 sampai dengan RW 11, RW 1 sendiri ada kemarin sedikit penajaman terkait dengan tematik itu, agar supaya tematik nanti akan bisa berjalan linear dengan arah tujuan dari pemerintah. Yang pertama RW 1 ini ada Kampung Mapan. Kampung Mapan ini ada singkatannya, manajemen sampah dan infrastruktur berkelanjutan. Kemudian RW 2 ini kampung produktif dan berdaya. RW 3 kampung kreatif dan sentra inovasi. Kemudian RW 4 kampung lingkungan sehat dan ekonomi kreatif. RW 5 kampung mandiri sejahtera. RW 6 kampung prima, pusat ruang industri dan manajemen infrastruktur. RW 7 kampung berbudaya dan bijak sampah. RW 8 kampung dolanan dan digitalisasi UMKM. RW 9 kampung bestari, budaya, edukasi, seni, tradisi dan religi. RW 10 kampung urban farming, banding Welo. Kemudian RW 11 adalah kampung sigap, sinergi giat berdikari. Semua tematik itu tidak hanya sekedar ambil judulnya saja, tapi juga mengandung arti, mengandung filosofi di sana, sehingga nanti pada pelaksanaannya di Renja 2027, kemudian 2008 dan seterusnya, ini bisa menuju pada arah perwujudannya. Next. Oke, bisa kita lihat di depan usulan tematik ada kolom yang berwarna merah, ada yang berwarna putih. Yang berwarna merah tadi kami sampaikan berarti masih ada pencermatan di sana, masih ada sesuatu hal yang perlu kita cermati bersama, sehingga dalam pelaksanaannya barangkali nanti akan bisa dilakukan perubahan. Ya, ini terkait dengan drainase, ada di aset pribadi Pak. Ini ada di RW 1, ada 2 titik. Next. Kemudian usulan tematik RW 2 ini juga ada beberapa item di sana, bisa kita cermati lagi. Ada beberapa kolom yang kita berikan warna berbeda. Ini juga sama, artinya ada pencermatan-pencermatan yang akan kita dalami bersama. Ini yang RW 3 lancar, oke. Lanjut. RW 4 ini ada beberapa item lagi. Ada di aset DPUPR dan DPPKUM. Nanti ini DPPKUM ini terkait dengan
masih ada perbedaan standarisasi ya, standarisasi. Jadi nanti kita akan laksanakan koordinasi bersama untuk menentukan apakah nanti etalase ini sudah sesuai tentunya dengan harga yang sesuai dengan standarisasi, kemudian kebutuhan yang ada di lapangan. RW 5 dari 1 sampai 10 oke, lancar. RW 6 sudah sesuai. RW 7 juga masih banyak ini Pak. RW 7 ini terkait dengan budaya Pak. Kemarin ada pengusulan untuk alat-alat kesenian dari Dignas. Ini rawuh ya, ada yang rawuh ya. Oke. Dignas kemarin sudah kami teruskan juga usulan terkait dengan pengadaan saron laras pelok, kemudian ada kostum tari dan lain sebagainya. Ini pendukung kesenian yang ada di RW 7. Mohon nanti bisa dikonfirmasi sekaligus karena kemarin untuk pengadaan ini sudah kami teruskan ke Dignas melalui Kabin Kebudayaan. Kemudian untuk yang tutup drainase dan paving block ini masih berada pada aset pribadi sehingga masih perlu ditajamkan lagi. Next. Untuk tematik di RW 8 oke, lancar. Di RW 9 juga tidak ada, sudah sesuai. RW 10 ini ada 4 item. Yang satu terkait dengan drainase dan tutup MD ada di DPUPR. Nanti kita akan cermati lagi untuk usulan yang berada di aset DPUPR. Kemudian CCTV dan kandang ayam ini di Superpa rawuh nih. Di Superpa. Nanti mohon konfirmasinya Mas untuk pengadaan CCTV dan kandang ayam. Ini terkait dengan urban farming. Next. Untuk RW 11 tidak ada catatan. Oke, untuk anggaran renja RT per RW sudah bisa Bapak Ibu bersani di slide-nya dari RW 1 sampai dengan 11 dengan jumlah anggaran terpakai. Jadi ada dukungan tematik dan juga anggaran untuk pelayanan dasar. Di sana sudah ada pembagiannya. Nanti bisa dicermati kembali. Oke, penyesuaian. Ini poin penyesuaiannya Bapak Ibu. Jadi ada standarisasi harga dari Dinas Teknis masih belum sesuai dengan yang tercantum di perwal. Ini mohon nanti dari Bapak Bridah, Pak Didit juga agar supaya nanti dalam pelaksanaannya juga bisa berjalan dengan lancar. Dan juga ada tematik dengan tema infrastruktur yang dapat diakomodir Prodamai, yaitu aset milik DPP Disperkim. Jadi untuk Prodamai ini yang bisa difasilitasi atau diakomodir adalah aset milik Disperkim, Bapak Ibu. Untuk pemahaman kita bersama. Oke, ini untuk jadwal Musrenbang Keramat Selatan hari ini sesuai sudah pada pelaksanaan di tanggal 30 Januari. Oke, ini dokumentasi pelaksanaan Renja. Oke, lanjut aja. Saya kira itu Bapak Ibu semuanya, Pak Ketua RW, Ketua RT, kemudian dari OPD, nanti mohon penempatan di masing-masing item yang sudah menjadi usulan prioritas Renja 2027. Nanti Pak Didit mohon pencermatan juga arah ke depan, barangkali ada hal-hal atau masih ada ruang-ruang yang masih belum sesuai sehingga kita bisa sempurnakan dalam pelaksanaannya supaya tidak ada kendala ataupun permasalahan hukum. Pada intinya itu Bapak Ibu, jadi kita laksanakan pembangunan Kota Magelang ini melalui Renja RT ini, akan tetapi dengan tetap memperhatikan, dengan mengutamakan pada kesesuaian peraturan yang berlaku, sehingga manfaatnya bisa dilaksanakan dan tidak ada kendala di kemudian hari. Terima kasih atas kurang lebihnya, kami mohon maaf. Selanjutnya akan dipandu oleh Bapak Bridah. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Bayu Saputra SHMSI, Lurah Keramat Selatan. Mohon maaf terlewat Pak.
Jadi ini kami sampaikan dulu pemaparan hasil pembangunan tahun 2025 Pak. Karena di amanat ada, kami harus menyampaikan ini. Gambaran umum terkait dengan pembangunan tahun 2025 ini sudah kita laksanakan, fokus pada kegiatan non fisik. Kemudian pemberdayaan masyarakat kelurahan itu adalah menjadi poin utamanya, dan terkait dengan peningkatan partisipasi dan pelayanan publik. Ini yang terus kita dorong Bapak Ibu. Kita nanti akan keluarkan juga inovasi-inovasi baru terkait dengan pelayanan publik, kemudahan bagaimana Bapak Ibu nanti bisa mengakses informasi dan layanan, sehingga dalam pelaksanaannya akan lebih dekat Pak. Kita lebih mudah, lebih bisa berkolaborasi dengan baik. Next. Untuk capaian realisasi keuangan fisik tahun 2025, anggaran di Kelurahan Keramat Selatan paku anggaran Rp980.750.414 realisasinya ada di angka Rp960.414.029. Serapan keuangan ada di 97,64%. Untuk Keramat Selatan kemarin kita ada di posisi 2 kalau tidak salah di tingkat kelurahan. Capaian fisiknya 100% alhamdulillah. Next. Ini perbandingan di diagram batangnya antara realisasi anggaran maupun di pagu anggarannya. Dampak pembangunan tentunya ini juga akan menjadi fokus kami Pak. Bagaimana dampak pembangunan tahun 2025 dan 2026 berikutnya ini bisa tercapai, yakni terkait dengan peningkatan partisipasi masyarakat. Kami berharap partisipasi ini semakin kuat, semakin berjalan. Tentunya beberapa kali kami sampaikan Pak, kita ada K3 nih Pak. K3 itu adalah komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi. Ini yang selalu kita dorong di Keramat Selatan ini. Kemudian ada penguatan peran dan kapasitas warga. Ini juga terus kita kembangkan. Kita melakukan koordinasi bahkan dengan Pak RW. Ini seminggu kita sudah ketemu berapa kali ya Pak? Sering ya Pak? 3 kali ya Pak? 3 kali. Jadi seringnya kita bertemu, nanti sudah jadi rumah sendiri di Keramat Selatan ini. Kemudian optimalisasi layanan pemerintah kelurahan, dan terakhir dengan penguatan sosial masyarakat. Next. Untuk 2026 sendiri Pak, kami sampaikan ini juga sama, terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan publik. Ini terus kita dorong, kita kembangkan, dan kita ada perbaikan di sana, penguatan sarana dan prasarana kelurahan. Kalau yang kita ketahui bersama di depan ada Koperasi Merah Putih, itu juga merupakan terobosan dari Bapak Ibu di Koperasi Merah Putih Kelurahan Keramat Selatan, kemudian mendukung kegiatan pemerintah dan kemasyarakatan. Next. Untuk pembangunan fisik ada tidak banyak Pak di tempat kita. Ini terkait dengan ruang rapat yang ada di Keramat Selatan ini, nanti akan kita perbaiki. Kemudian ada pengecatan gedung yang kita lihat ini masih green screen. Kemudian total anggarannya adalah Rp60.550.000. Next. Ruang rapatnya nanti hampir mirip kayak Hotel Atria Pak, 11-17 Pak. Jadi nanti kalau Bapak Ibu rapat di sini sudah nyaman. Kalau kemarin musim panas terus Pak, sekarang sudah musim dingin di aulanya. Ini versi lama Pak, versi lama. Versi barunya belum jadi Pak. Jadi ini nanti akan kita perbaiki. Ini demi memberikan kenyamanan bagi kita semuanya, Pak RT, Pak RW, Pak LPM. Ini sering rapat di sini, tapi kemarin-kemarin kegerahan Pak Camat. Sekarang kita himbau untuk menggunakan jaket. Agak dingin, sombong ya Pak, sombong dikit nggak apa-apa. Oke. Nah ini Pak, ini korban angin kencang kemarin Pak. Angin kencang yang beberapa hari lalu kita rasakan, ternyata di belakang aula itu menjadi korban juga Pak. Ini akan kita perbaiki Pak Camat, izin nanti kita akan perbaiki. Ternyata memang anginnya, gedung ini belum cukup kuat untuk menahan terpaan angin itu. Jadi ada beberapa bagian yang rusak.
Tapi nanti tidak usah dicek Pak, kita akan perbaiki dulu. Next. Oke, impact pembangunan ini Pak terakhir. Kembali lagi kami sampaikan impact pembangunan yang ada di Keramat Selatan ini kami berharap bisa meningkatkan kualitas pelayanan publik, kemudian fasilitas kelurahan lebih representatif Pak. Termasuk pada pagi hari ini kita laksanakan musren dengan nuansa yang berbeda. Ini harapannya juga kita semakin erat, semakin bisa berkolaborasi dengan baik. Kemudian terkait dengan dukungan keberlanjutan kegiatan masyarakat, BBKRM ke depan juga kita akan lebih kembangkan lagi seperti apa sehingga bisa lebih maksimal dan daya sebarnya bisa lebih luas lagi. Next. Ya, cukup demikian Pak tambahan dari kami terkait dengan 2025 dan 2026. Terima kasih, kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Bayu Saputro SHMSI, Lurah Keramat Selatan. Dan hadirin yang kami hormati, selanjutnya adalah diskusi tanya jawab yang akan dipandu oleh Bapak Rida Kota Magelang. Yang kami hormati Bapak Didin Saibuddin SPDMT, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Camat Magelang Utara, yang saya hormati Pak Bayu Lurah Keramat Selatan, juga Pak Pardoyo dari LKM, juga yang saya hormati Bapak Ibu dari OPD yang mewakili tentunya institusi OPD yang dimana kemarin sudah melakukan pendampingan serta survei. Juga yang saya hormati Bapak Ibu Ketua RT, RW dan lain sebagainya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Izin pada kesempatan kali ini saya memulai dengan pantun. Di samping saya ada Pak Camat. Cakepnya nggak ada ini. Saya ulangi. Di samping saya ada Pak Camat. Pak Camat seringnya melihat kembang. Selamat pagi Bapak Ibu yang terhormat. Mari bersama kita berdiskusi di acara Musrenbang. Baik Bapak Ibu, izin saya maju ke depan untuk sekalian melihat, mengkonfirmasi serta melihat kedalaman dari apa yang menjadi usulan Bapak Ibu, apa yang telah dilakukan oleh teman-teman OPD, apa yang menjadi permasalahan dan hambatan. Pada kesempatan Musrenbang kali ini kita akan coba selesaikan, sehingga di Musrenbang selanjutnya diharapkan sudah tidak ada permasalahan seperti itu. Baik Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan oleh Pak Lurah terkait renja di tahun 2027. Tentunya ini perlu kita cermati karena kembali lagi data yang diinput oleh Bapak Ibu dan verifikasi yang dilakukan oleh teman-teman OPD menjadi data kami di perencanaan untuk pelaksanaan di 2027 seperti itu. Dan perencanaan ini akan kita kawal sampai dengan di kecamatan, di kota bersama-sama seperti itu. Dan data pada kesempatan kali ini Bapak Ibu kan sudah ada data, ya kami ada data, Pak Lurah juga ada data, sehingga data ini kedepannya tidak seperti tahun-tahun sebelumnya lost data, ya hilang datanya. Ya, kita melihat bahwa data ini penting satu. Kemudian yang kedua, nanti kita sama-sama cermati sesuai dengan SE yang tadi juga disampaikan oleh Pak Lurah, bahwa ada regulasi-regulasi yang perlu kita sepakati bersama, ya sehingga ketika
kami nanti verifikasi dan itu tidak sesuai dengan apa yang diusulkan, tentunya silakan untuk dilakukan penyesuaian seperti itu. Kemudian pada fokus yang tematik yang tadi disampaikan juga dan ditayangkan, ada beberapa tematik yang memang dengan tema-tema tertentu gitu ya. Tapi fokusnya Bapak Ibu, kami sudah mencermati dan memonep sehingga muncul SE yang terbaru itu dibatasi oleh 3 tema. 1, peningkatan ekonomi, kedua, urban farming, yang ketiga, infrastruktur sederhana. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi itu yang menjadi pegangan kita bersama, jangan sampai keluar dari tema-tema tersebut, dan nanti dari pihak OPD juga mencermati item-item mana yang mendukung atau tidak. Kalau tidak mendukung, otomatis dicoret seperti itu. Jadi kalau misalnya ke urban farming ternyata ada item-item yang memang keluar dari usulan, silakan untuk tidak dimasukkan karena kita fokus ke tematik yang telah menjadi kesepakatan kita bersama. Baik, kita cermati kembali dan saya mohon nanti verifikasi dari OPD supaya data yang diusulkan oleh Bapak Ibu itu pada kesempatan musrenbang ini bisa selesai. Saya mohon ditayangkan untuk yang Renja dulu. Ya. Kalau ada tupoksi dari OPD-nya. Ya. Baik, saya langsung aja mungkin ke OPD yang daripada kecil-kecil di sana. Saya mengkonfirmasi langsung aja dari OPD yang mengampu apa saja yang sudah dilakukan dan apakah angka-angkanya di sana sudah sesuai seperti itu, biar nanti kita verifikasi dan juga menyatakan bahwa ini bisa ditindaklanjuti seperti itu. Baik, kami mulai dari sebelah kiri aja, Pak. Ya, terima kasih Bapak pimpinan rapat yang terhormat, kemudian Bapak masyarakat Kelurahan Kramat Selatan, mencermati usulan Perda RT pada musrenbang Kramat Selatan tanggal 30 Januari 2025. Kemudian kemarin kami sudah hadir pada musrenbang Kramat Selatan tanggal 20 Januari 26 ya. Dalam pencermatan kali ini untuk usulan pelatihan yang diampu oleh Dinas Tenaga Kerja ada 13 kegiatan ya. 13 kegiatan itu terdiri dari 2 item, yaitu pelatihan vokasi sejumlah 4 kegiatan, kemudian 9 kegiatan untuk pelatihan kewirausahaan. Ini tentunya merupakan usulan dari tokoh masyarakat, dalam ini warga RT masing-masing RT di lingkungan Kelurahan Kramat Selatan. Dan pencermatan ini sudah sesuai dengan surat edaran yang sudah berlaku tentang petunjuk teknis penyusunan musrenbang RT. Artinya 13 kegiatan yang nantinya diampu oleh Dinas Tenaga Kerja ini sudah sesuai ya dengan surat edaran. Demikian Pak Didin untuk Dinas Tenaga Kerja, semuanya kami oke ya. Kami setuju dengan usulan RT Kelurahan Kramat Selatan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sekali dari Disnaker Pak Mustafa atas pencermatan dan sudah masuk ke Reja 2027. Lanjutkan mungkin dengan Bu Mimin dari Dinas Kesehatan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak dari Pemperida, Pak Camat, Pak Lurah dari LPM, Bapak Ibu dari OPD, serta Bapak Ibu semua, Pak RT, Pak RW yang ramai pada kesempatan hari ini. Jadi terkait dengan kesehatan, kalau dari total anggaran ada 447, 360, hanya saja dari yang tercantum di situ yang diampu oleh Dinas Kesehatan hanya terkait dengan PMT Posyandu, yaitu untuk anak dan lansia. Kalau kita lihat dari usulan yang kemarin pada waktu pramusrem itu ada 983, ya. Namun yang disampaikan di sini ada 990, jadi ada penambahan, ya, penambahan lansia di sebanyak 7. Namun dari yang disampaikan di sini masih bisa diterima. Jadi total anggaran yang disampaikan saat ini adalah 178.200.000 rupiah. Ya, mungkin itu dari kami. Nanti untuk dari Dinas Kesehatan untuk yang permakanan lansia, kemudian home care lansia serta home care difabel nanti dengan Dinas Sosial. Nanti Bapak Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyampaikan untuk Dinas Kesehatan. Selanjutnya Pak Tawar dari DPUPR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih dari Dinas Kesehatan. Pengacara Bapak Ibu, ini ada beberapa kemarin yang telah DPUPR terkait dengan sambungan pipa PDAM setelah itu masuk hasil 1 sampai dengan 5, otomatis itu sudah kami ACCG sudah ada semua. Terus berdasarkan hasil survei yang kami lakukan itu ada 2 lokasi, yaitu di RW 4 dan RW 10. RW 4 itu di Jalan Nanas untuk perbaikan dari atas sepanjang 28 meter. Untuk sementara kami pilih dulu. Ini melihat salurannya itu masih aman, masih dalam kondisi baik dibandingkan dengan saluran lain yang tidak kami survei. Untuk yang di RW 10 itu di Jalan Timur 2, saluran drainase dan penutupnya sudah kami masukkan ke database yang di PDU. Istilahnya semoga tidak ikut diri bagus. Begitu mohon Bapak Ibu semuanya, informasi dari DPUPR. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tanggapan dari Bapak Ibu? Ya, yang disampaikan dari DPUPR sudah melakukan survei sehingga tadi ada yang memang masih baik seperti itu. Nada. Next, langsung dilanjutkan ke kami dari kemarin untuk yang masuk adalah ATS-nya sejumlah 3, tapi di usulan gereja hari ini Musrem masuk 2. Untuk ATS anggaran 500, volumenya 2, jadi total sebesar itu bisa kami akomodir Pak. Untuk yang tematik di Musrem kemarin belum masuk, dan tadi saya berkonfirmasi dengan bagian Dikbud. Maka untuk proposal bisa diajukan dan nanti ada tim verifikator, dan kami mengakomodir untuk yang salon dan kostum tari Pak. Ya, itu dari Dikbud. Kurang dari tematik R7 ya, saya tunjuk tadi. Oke, terima kasih dari Disdikbud. Ada tanggapan Bapak Ibu? Ini sudah diakomodasi, bahkan tadi untuk RW 7 sudah sepakat ya. Oke. Kalau tidak pertanyaan, kita lanjutkan. Next dari Disdikbud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait dengan usulan penerangan jalan lingkungan dari Dijuk Trakomodo 39 dari hasil survei kemarin
dan 38 tapi ada penambahan dan kita akomodir di 39. Itu Pak Didi yang dapat kami sampaikan. Baik, ada penambahan satu ini dari jadi 39. Itu PJU-nya kalau misalnya melewati apa, harusnya kan ditangkap yang bebas. Tapi kalau melewati atap rumah orang lain itu, apakah perlu penanganan khusus? Itu nanti dari tim teknis kita yang mengatur terkait dengan jalur ya Pak. Oh, masih bisa kan? Masih bisa ngomong. Oke, ya. Baik, berarti diakomodir tambah satu seperti itu ya Pak. Baik, next lanjut dari monggo. Terima kasih kami dari Dinas Sosial Dinsos ini ya. terkait dari permakanan untuk rumah tangga miskin sesuai dengan data ataupun yang dikeluarkan pada saat ini sama dengan pada saat pramusim. Sedangkan tadi yang disampaikan dari Dinas Kesehatan untuk aspek kesehatan baik itu permakanan lansia, home care difabel anak dan home care lansia ini dibandingkan dengan pramusim kemarin mengalami perubahan ataupun ada yang berkurang, dan kami juga mengucapkan terima kasih bahwa dari Kelurahan Keramat Selatan sudah menyampaikan BNPA kepada kami, dan ini juga masih dalam proses pemadanan dikarenakan juga kami tadi juga jelas untuk khususnya di Kelurahan Keramat Selatan data yang disampaikan kepada kami memang perlu adanya konfirmasi ulang kepada mungkin dari kelurahan maupun dengan fasilitator, dikarenakan data yang terkirim itu bakunya adalah memang ada data NIK yang benar. Ternyata juga masih ada NIK yang masih kosong itu, sehingga kalau NIK-nya berbeda, namanya juga nanti akan juga berbeda. Nanti akan kami konfirmasikan mungkin juga dengan kelurahan maupun dengan fasilitator, karena kami juga menyadari waktunya pendek, menginputnya harus banyak. Ini juga perlu pencermatan. Di samping itu juga nantinya apakah yang bersangkutan ataupun dari data ini yang dibetulkan adalah NIK-nya atau kurangnya, termasuk juga dalam penulisan nama ini pun harapannya kami disesuaikan dengan KTP agar nantinya kami juga dalam pengecekan ini bisa sama persis, karena NIK-nya sudah sama namun namanya agak berbeda, ada yang pakai N tapi ternyata juga ada yang pakai M. Nah ini nanti kami konfirmasikan, insya Allah mungkin sebelum muslim penghormatan ini bisa terkonfirmasi. Demikian Pak. Terima kasih dari Dinsos. Menjadi catatan nih Pak Lurah, NIK-nya seperti itu. Karena kita sudah by name by address, sehingga mohon untuk bisa di input seperti itu. J, dilanjut dari OPD. Ya, oh ada, silakan. Boros nggak Apa-apa, silakan. Yang untuk pemakanan itu, Ya. mohon ada kalau yang pemakanan seperti yang saya kemarin, kalau masuk ke satu masalahnya itu sudah terjadi. Kalau di tempat kita itu ada satu yang sebenarnya tidak masuk ke masuknya ke sini, tapi sebenarnya dia lain. Apakah ada diskresi? Tapi saya sudah mencoba untuk merubah dirinya jadi aktif. Ya, permohonan saya kami lakukan jadi kalau semua masuk ke desil, ya desil satu rumah, aku sudah tercover oleh sudah yang tercover ya masuk sudah sama, sudah tercover oleh semuanya. Nanti kalau desil 1 sampai 5 jam terus, itu pada dari medsos ya zamannya Bukovipa itu kan cuma 5 tahun dengan harapan setelah 5 tahun berubah desilnya akhir. Tapi kalau ini nanti malah sudah ada dia kasih Pak, jadi dia bisa dipakai
malah permasalahan ini mohon jangan kaku-kaku untuk perjalanan dulu. Nanti kita akan coba update database-nya. Tapi ya untuk pengambil keputusan mohon jangan kaku-kaku karena Baik, terima kasih Pak. Mungkin nanti mohon untuk segera diupdate saja, karena kami kan by data Pak. Datanya juga kami tidak hanya satu data, kita akan sinkronkan dengan data-data yang lain, gitu ya. Jangan sampai ada tumpang tindih satu itu. Ya, mungkin di Bapak merasa oh ini masuk, tapi di tempat lain kan ada yang berbeda datanya. Mohon untuk segera diupdate dan nanti kita akan sinkronkan itu mungkin. Biar kami juga dalam mengambil sikap by data sudah ada gitu Pak. Kami tidak kaku lah. Mungkin ada tanggapan Mas? Terima kasih dari kami mungkin karena ini kebijakan tentunya ini dari pimpinan yang tertinggi, karena kan ini kita mengadopsinya kan perwal dan juga impres dari presiden. Kalau memang itu harus diganti, nanti mungkin dibicarakan terlebih dahulu, nanti kami menyesuaikan dengan aturan yang ada. Siap, matur suwun. Oke, dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya dari tim terkait di bidang kami yaitu RTLH yang diusulkan kemarin ada 4. Hasil verifikasi lapangan lolos 2 karena yang satu pernah menerima RTLH di tahun 2023 dan juga yang satunya masih layak huni atau kerusakannya masih minim, jadi belum masuk ke kriteria penerima RTLH. Penerima RTLH yang kedua yang lolos yaitu di RT 5 RW 4 dan RT 4 RW 5. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari usulan kemarin 4 setelah survei maka 2 yang disetujui seperti itu. Oke, ada yang perlu disampaikan dari Bapak Ibu? Nggak ada ya? Ya, kalau nggak ada, clear, kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari DPP 4 KP terkait usulan tentang perda umum bertinggi label, kemudian pelatihan perempuan tingkat, kepala rahasia dan operasional posisi besar honor ketua posyandu. Kita akan mengakomodir dan nantinya dari kami akan meminta bantuan kepada rekan-rekan fasilitator untuk minta datanya baik-baik biasanya untuk kelengkapannya. Begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dari DP4KB ini. Nanti langsung ini ya Mas, sebelum musrem kecamatan sudah ada by address-nya ya supaya tidak mengulang kembali. Baik, Bapak Ibu, clear ini? Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kami lanjutkan dengan OPD berikutnya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari DSA untuk usulan PJRP yang kemudian semua dan tidak ada dan semuanya masih tidak ada kendala apapun. Itu mungkin bisa disampaikan. Dengan angka yang sama ya seperti Pramus ya. Oh ya, baik. Terima kasih dari DLH. Jadi untuk persampahan ini diakomodir semuanya Bapak Ibu. Next dari OPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua yang berhormat pimpinan rapat, rekan-rekan OPD dan Bapak Ibu semua terkait dengan usulan tematik kami sudah berhasil lewat pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2026 bersama dengan fasilitator. Kami survei di 2 RW yaitu di RW 2 dan RW 10 di Kelurahan Kelapa Selatan. Jadi ada beberapa usulan yang harus diperbaiki terkait dengan perubahan warning yaitu di RW 2 itu terkait CCTV Pak. Ya, jadi CCTV itu kalau menurut pendapat kami ya, menurut pertimbangan, jadi CCTV itu fungsinya untuk keamanan lingkungan Pak.
Jadi kalau untuk terkait dengan beberapa ini, kalau CCTV itu hanya bersifat pemantau pasif, tidak memantau aktif juga dan sama yang lihat untuk apa ya? Untuk karena banyak hal itu kan bersifat turnal, yaitu aktif di malam hari seperti wargul atau lisan atau biawak. Jadi CCTV itu untuk hanya memberikan gambaran visual, tidak ada pencegahan sekali itu. Jadi terkait itu solusinya kami dari dinas pertanian yaitu mengganti CCTV dengan memasang balik. Terkait ada juga lagi yaitu instalasi kaca. Kalau seumpama pengadaan ikannya 8 sak dengan rak kaca sebenarnya kurang efektif. Jadi saran kami menggunakan palet saja. Palet yaitu kayu-kayu itu ditata jadi tidak menyentuh lantai, jadi makan ikannya bisa jadi awet seperti itu. Kan yang di RW 10 yaitu untuk kandang ya. Untuk kandang dengan harga 630 dikasih 80 ekor ini kurang efektif lah. Jadi solusinya yaitu mungkin dari kami apa ya nanti memperbaiki usulan, jadi membeli bahan terus ada tukangnya. Jadi kalau sama kandang ayam yang kecil itu dengan perkembangan itu yang semakin besar tidak kurang efektif. Itu dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini Bapak Ibu, ini dari RW 2, RW 10. Ya, jadi ada beberapa usulan di proposal itu yang memang harus disesuaikan. Ya seperti tadi CCTV ya, apakah itu menunjang apa tidak kan? Masa harus ada CCTV seperti itu. Oke, diterima ya Bapak Ibu. Ya, baik. Jadi yang terkait RW 2 dan RW 10 mohon untuk segera nanti dilakukan perubahan koordinasi. Kalau untuk perubahan panen itu nanti yang paling penting adalah membentuk kelompok. Jadi ada kelompok yang masyarakat yang bisa memelihara tanaman tersebut. Ya, baik. Nah ini penting Bapak Ibu, jadi jangan terjebak wah ini ada anggaran, ada program, Bapak Ibu membuat program yang seolah-olah hanya untuk saat itu. Jadi tematik itu Bapak Ibu diharapkan berkelanjutan, satu. Kedua, kalau tematik, kalau kemarin mungkin ada Mas Boy menyampaikan ada kayu tangan di Malang, itu sebagai bentuk panduan kita terkait tematik, maka tidak hanya ada pemberdayaannya, tapi juga ada sarana prasarananya, kemudian juga ada aksesnya, serta ada aktivitasnya, aktiviti atraksi kayak gitu. Dan kalau bisa nanti dikerjasamakan. Jadi tidak bisa berdiri sendiri nantinya Bapak Ibu. Nanti dengan perguruan tinggi seperti itu. Jadi berpikirnya jangan hanya sesaat ya, tapi berkelanjutan seperti itu. Supaya kembali lagi muncul peningkatan ekonomi, ada pendapatan, ada kesejahteraan di sana ya. Enten. Baik, dilanjutkan dari Terima kasih, saya dari Diskominda terkait usulan Madana dari RW dan kelurahan online kita akan jadi cuma nanti di pelaksanaannya akan ada evaluasi terkait dengan titik atau lokasi penempatan WFI harus di tempat umum atau fasilitas publik. Demikian, terima kasih. baik. Bapak Ibu sudah sesuai data ya untuk dari Diskominsa untuk WiFi karena sudah tidak ada penambahan. Kemudian untuk
koran online. Jadi ini sebagai media publikasi ketika Bapak Ibu dalam proses pemberdayaan bisa juga berkontribusi menyampaikan informasi-informasi perkembangan kampung tematik yang dibuat supaya kalau bisa dapat diinformasikan gitu. Dan Bapak Ibu menjadi kontributornya di sana nantinya. Baik, ada pertanyaan dari Diskominsta? Gak ada ya? Next, kalau tidak ada lanjut. Oh ya. Oh iya. Mas Sudi dari Perkin kayaknya belum ya. Belum. Sudah kok. Nah, baru RTLH. RTLH sudah ya? Baik, Bapak Ibu, barusan sudah kita sama-sama dengarkan konfirmasi dan hasil pencermatan serta survei dari OPD-OPD yang telah dilakukan seperti itu. Selanjutnya yang untuk kampung tematik tadi baru RW 2 dan RW 10. Ya, ada yang bertanya, silakan Bapak. Terima kasih Bapak. Untuk kampung tematik RW 11 ya. Ini pembangunan leher drainase. Jadi pasti beberapa hari yang lalu sudah survei bisa dilaksanakan atau enggak? Konfirmasinya ya untuk RW 11 terkait drainase. Monggo dikonfirmasi dari Perkim untuk RW 11. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Kami coba menjawab yang di RW 11 itu memang kemarin sudah kami survei dan sekalian kami jawab semua infrastruktur yang berhubungan dengan diskotik itu sebagian besar kami akomodir. Tapi ada yang kami berikan catatan untuk yang di RW 7. Yang di RW 7 itu kan kami melihat di dasar ini ada usulan kanopi bank sampah, gedung bank sampah, dan bangunan bank sampah. Itu. Nah, kami coba jelaskan yang pertama bahwa aset unit Pesona Sanden 1 itu betul sudah diserahkan oleh pengembang kepada pemerintah Kota Magelang dan tercatat sebagai aset Disperkim. Tercatat asetnya di Disperkim. Nah, akan tetapi ketika lokasi tersebut itu akan dijadikan sebagai kanopi bank sampah, gedung bank sampah, dan bangunan bank sampah, itu dapat diusulkan melalui DLH. Begitu Pak. Ya. Jadi artinya itu memang aset Pemkot, betul. Kalau dan tercatat di Disperkim. Kalau kemudian aset-aset tersebut mau dipelihara dan kedepannya dijadikan bank sampah, itu monggo dipersilakan. Akan tetapi usulannya bukan diarahkan ke Disperkim, tapi mungkin pengetahuan kami diarahkan ke DLH. Nah, efeknya nanti kemudian kami akan melakukan pengurusan aset di mana aset-aset tersebut akan kami limpahkan ke DLH dan bukan lagi tercatat sebagai asetnya Disperkim. Gitu. Baik, ini dari RW 7 itu yang perlu
ada catatan. Ya, catatan terkait aset ini. Tadi juga dari awal Pak Lurah sudah menyampaikan bahwa aset itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan catatan-catatan harus perkim dan lain sebagainya. Gitu Pak? Oh, diterima ya Pak? Baik, baik. Bagi diterima katanya. RW. Dilanjutkan, konsekuensinya nanti itu akan jadi asetnya. RW 7 mana RW 7? Puri Pesona. Usulannya itu terkait kampung budaya dan bijak sampah. Ini terkait dengan aset tadi telah disampaikan. Ya, usulannya terkait sampah itu, sampah. RW 7. Perubahan sampah sudah berjalan. Jadi usulannya tentang gedung bank sampah. Iya. Iya. Itu terkait dengan asetnya Bapak. Tadi sudah disampaikan, itu kan kalau aset itu ada di Perkim, kemudian terkait sampah kan ada di DLH. Ini apa mau tetap seperti itu atau mau di cancel sehingga masih ada waktu untuk perubahan? Mau dilanjut apa tidak karena ada proses. Dilanjut terkait aset. Nanti asetnya akan menjadi Perkim ya, jadi aset DLH nantinya. Jadi akan pengalihan aset nantinya. Tetap Pak. Tetap dilanjut. Tetap dilanjut. Ya nanti dari Perkim. Ya. Baik, berarti Mas nanti mohon untuk disurvei kembali dan diberikan penjelasan lah seperti apa. Jangan pendamping atau dari pihak kelurahan bisa kita mungkin berdiskusi dulu maka kemudian atau mau diskusi kami ikut. Ya, siap. Baik, berarti nanti perlu ada ini lagi Bapak. Perlu ada komunikasi lagi ya dari RW 7 nanti secara teknis seperti apa? Apakah ke asetnya ataupun nanti propertinya yang mau dirubah seperti itu? Masih di Perkim. Ya. Nah, itu. Berarti nanti ada perubahan Bapak. Nanti yang dari fasilitator mohon untuk wadai sehingga asetnya tetap seperti itu, cuman usulan-usulannya dirubah ya sesuai dengan yang diharapkan. Ngeten ya Pak, biar nanti bisa sesuai kesepakatannya asetnya tetap, cuman usulannya nanti yang dirubah seperti itu. Ngeten ya Pak. Baik, dari RW 7. Selanjutnya dari kampung tematik yang lain, RW 3 Kampung Kreasi. RW 3 pengampunya ini apa? Dari OPD Kampung Kreasi. Perkim juga ya ini. Nggak ada masalah. Nggak ada. Oke, clear berarti. Kemudian RW 4
Usulannya nggak ada masalah ya? Nggak ada, terima kasih. Kemudian RW 5 nggak ada, alhamdulillah. 6 RW 6 nggak ada ya. Kemudian RW 8 nggak ada masalah. RW 9 ada ya. RW 10 tadi sudah, 11 juga, SW 11 ini RW 11 Kampung Sigap. Oke. Untuk OPD mohon untuk dicermati ya. Jadi ya silakan Mas. Menambahkan saja sekilas informasi untuk RW yang tematiknya mengusulkan aspal itu harus sangat dipahami bahwa ketika dari rumah atap rumah itu jatuhnya masih di atas jalan, maka kemungkinan besar potensi rusaknya akan besar. Jadi membuat indikasi apakah setiap rumah nanti membuat tanah untuk dialirkan agar air dari atap rumah bisa langsung jatuh ke atas aspal. Itu adalah konsekuensi yang mungkin harus dilaksanakan dan dipahami oleh para warga agar kualitas aspal itu dapat dilaksanakan. Baik, ini yang mengusulkan terkait aspal. Ya, jadi sesuai dengan apa yang disampaikan dari Perkim, nanti tidak langsung, mohon untuk dihimbau yang rumahnya nanti airnya tertahan dulu lah seperti itu, dialirkan. Oke, supaya perawatannya lebih lama seperti itu. Ada ya? RW 4 terkait kampung dari DPP Kum hadir dari DPP Kum. Dari DPP Kum nanti dicatat karena ada usulan yang belum terverifikasi Pak Lurah ini, biar clear pada saat tahapan nanti. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, verifikasi sudah kita lakukan, baik itu untuk usulan di Reja maupun tematik. Kemudian tadi pada akhir session Pak Lurah menyampaikan ada 2 permasalahan, ya. Salah satunya adalah terkait standar harga, ya, yang perlu disepakati masih ada beda standar. Nanti mohon selanjutnya untuk berkoordinasi antara OPD seperti itu karena berbeda, sehingga nanti bisa disampaikan ke masyarakat perubahan-perubahan tersebut gitu ya, masih ada waktu. Baik, itu mungkin yang bisa saya pandu untuk kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan verifikasi yang dilakukan bisa berjalan dengan baik, dan tentunya nanti pada saat pelaksanaan khususnya di waktu yang dekat ini di Musrenbang tidak ada persoalan yang krusial. Di akhir kata saya juga akan menyampaikan pantun. Aura kasih senengnya ketan, mau dicolek tapi nggak kena. Terima kasih Bapak Ibu warga Keramat Selatan. Semoga pertemuan kali ini lebih bermakna. Terima kasih Bapak Didin Saifuddin SPD MT, Bapak Rida Kota Magelang, dan hadirin yang berbahagia. Selanjutnya adalah pembacaan berita acara Musrenbang dan delegasi Musrenbang oleh Ibu Indah Kusumaning Budi SEMM. Disilakan. Berita acara 1. Kesepakatan dan musyawarah rencana pembangunan kelurahan rencana kerja pemerintah daerah
Keramat Selatan. Kecamatan Magelang Utara nomor 400.140-34-512 pada hari Jumat bulan Januari tahun 2026 bertempat di Aula Kelurahan Keramat Selatan telah diselenggarakan musrenbang tingkat kelurahan RKPD Kota Magelang tahun 2027 yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir peserta yang tercantum dalam lampiran 1 berita acara ini. Setelah memperhatikan, mendengar, dan mempertimbangkan 1. Prioritas usulan Reja RT 2. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta musrenbang kelurahan terhadap materi yang dipaparkan sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan diskusi musrenbang kelurahan, maka pada hari dan tanggal Jumat 30 Januari 2026 jam 10.30 waktu Indonesia Barat, tempat Aula Kelurahan Keramat Selatan, musrenbang tingkat Kelurahan Keramat Selatan RKPD Kota Magelang tahun 2027 menyepakati ke-1 usulan Reja RT beserta target dan kebutuhan pendanaan pada Kelurahan Keramat Selatan Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang tahun 2027 sebagai bahan penyusunan rencana kerja atau Renja Perangkat Daerah tahun 2027 dan rencana kerja pemerintah daerah RKPD Kota Magelang tahun 2027 sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 berita acara ini. Kedua, usulan program dan kegiatan Reja RT pada Kelurahan Keramat Selatan Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang tahun 2027 sebagaimana tercantum dalam lampiran 3 berita acara ini. Ketiga, daftar kegiatan perangkat daerah kecamatan di kelurahan serta swadaya masyarakat maupun melalui pendanaan lainnya sebagaimana tercantum dalam lampiran 4 berita acara ini. Keempat, usulan sebagaimana disebutkan pada diktum ke-1 menjadi bahan pembahasan pada musrenbang Kecamatan Magelang Utara RKPD Kota Magelang tahun 2026. Kelima, hasil kesepakatan musrenbang Kelurahan Keramat Selatan Kecamatan Magelang Utara RKPD Kota Magelang tahun 2027 dan daftar hadir peserta musrenbang sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara ini. Keenam, berita acara ini dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kota Magelang tahun 2027. Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya. Magelang tanggal 30 Januari 2026, pimpinan sidang Lurah Keramat Selatan Bapak Bayu Saputro SH MSI. Terima kasih. Dilanjutkan dengan delegasi musrenbang yang akan mewakili Kelurahan Keramat Selatan ke musrenbang Kecamatan Magelang Utara. Yang pertama yaitu Ketua LPM Bapak Kartono. Kemudian ada 4 orang Ketua RW. Di sini yang mewakili adalah Ketua RW 2 Bapak Sumaryanto, Ketua RW 6 Bapak Sudarjo, Ketua RW 8 Bapak Mahrus Yulianto dan Ketua RW 10 Bapak Tony Agus Priyono. Terima kasih. Demikian pembacaan berita acara musrenbang dan delegasi musrenbang oleh Ibu Indah Kusumaning Budi SDMM. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu Bagimu Negeri.